Hai Wanda, apa kabar? Hai Jojo, baik. Sedang apa kamu di sekitar rumahku? Iya Wanda, aku sengaja menemuimu untuk belajar bersama. Oh iya Jojo, mari kita masuk ke rumah. Silakan duduk Jojo. Baik Wanda, Bagaimana Jojo, apa yang perlu kita pelajari hari ini? bisakah kita belajar tentang sudut Wanda? Oh iya, tentu saja. Satu sudut kan dibentuk dengan dua sinar garis yang dimulai dari titik yang sama. Jadi terbentuk deh titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut. Nah, daerah sudut ini kan yang sering kita bilang besarnya sudut. Tepat sekali Wanda, ada beberapa jenis sudut yang akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kayak sudut yang dibentuk dengan tangan si kuku ini. Benar banget contohnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai ukuran tepat 90 derajat dan dibentuk oleh dua garis lurus. Biasanya sudut siku-siku sering kita temukan pada bentuk yang persegi dan persegi panjang. Kalau sudut lancip dan sudut tumpul, Jojo? Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 90 derajat atau lebih kecil dari sudut siku-siku. Berarti sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai ukuran lebih besar dari 90 derajat ya? Sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku itu kita sebutnya dengan sudut tumpul. Kalau cara menentukan sudutnya, tahu nggak Wanda? Tahu dong Jojo, pertama kita buat sudut siku-siku, lalu letakkan sudut siku-siku yang akan diukur. Kalau sudut yang diukur sama besar, maka sudut tersebut disebut sudut siku-siku. Jika sudut yang diukur tertutup seluruhnya, itu namanya sudut lancip. Berarti jika sudut yang diukur lebih besar dari sudut siku-siku, maka sudut itu adalah sudut tumpul. Ya. Wanda, kalau selain menggunakan kertas origami, sudut bisa diukur menggunakan apa lagi ya? Sudut bisa diukur menggunakan busur derajat Jojo. Caranya dengan yang pertama, letakkan titik sudut tepat berhimpitan dengan titik yang diukur. Kedua, impitkan kaki sudut yang diukur dengan angka 0. Perhatikan angka yang ditunjuk. Kaki sudut lainnya biasanya angka tersebut yang merupakan besar sudut yang diukur. Oh iya, aku mengerti sekarang Wanda. Adanya pengukuran sudut ini berarti bisa untuk mengukur dalam pembuatan tangga ataupun sudut bangunan lain ya Wanda? Ya, benar sekali Jo. Pengukuran sudut ini berperan dalam banyak hal, salah satunya untuk pembangunan pada setiap pertemuan dinding. Pada setiap pertemuan dinding, suatu bangunan harus dibentuk siku. Tujuannya untuk menghasilkan pemasangan keramik yang rapi dan juga menghindari wasta atau sisa material pemasangan keramik karena sudut yang tidak pas. Pengukuran sudut sangat berperan penting ya Wanda dalam pembangunan. Kalau pada bangun datar gimana sih Wanda? Kita mau tahu sudut dari bangun datar itu sendiri? Nah, yuk ketahui bagaimana sih cara menghitung atau mengetahui sudut, rumus besar sudut, yaitu jumlah sudut segi N sama dengan dalam kurung N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Contohnya pada bangun segitiga, dalam kurung 3 dikurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian pada bangun segi 4, dalam kurung 4 dikurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Selain mengetahui rumus sudut, kita harus tahu juga rumus besar tiap sudut pada segi yang beraturan. Rumusnya yaitu
rumus besar tiap sudut pada segi yang beraturan, yaitu jumlah sudut dibagi banyak sisi. Contohnya pada segi 5, kita hitung dulu besar sudut, yaitu dalam kurung 5 kurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Kemudian kita hitung besar tiap sudutnya, yaitu 540 derajat dibagi 5 sama dengan 108 derajat. Oh, sekarang aku jadi paham. Terima kasih ya, Wanda. Sama-sama, Cucu. Terima kasih ya, Wanda. Aku pulang dulu. Sama-sama, Jo. Sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa besok.